Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini saya membahas beberapa soal tipe HOTS mengenai kompetensi pedagogik ya, dan ada tryout yang bisa kalian coba, linknya ada di deskripsi. Semua soal di video ini full dengan pembahasan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar selalu update video terbaru dari kami. Dan ini merupakan video part 5 untuk kompetensi pedagogik ya. Part 1 sampai 4-nya boleh kalian tonton, linknya sudah saya sertakan. Oke ya, kita langsung ke soal ya. Seorang guru menggunakan tinta warna merah untuk penulisan rumus atau persamaan dan kata-kata penting dalam proses pembelajaran. Tujuannya agar peserta didik mudah untuk mengingatnya. Hal ini dilakukan guru untuk mengaktifkan kecerdasan A. Kinestetis, B. Naturalis, C. Visual spasial, D. Logis matematis. Oke, di dalam setiap pembelajaran itu akan meningkatkan atau mengaktifkan kecerdasan peserta didik. Di antaranya kinestetis, naturalis, visual spasial, dan logis matematis. Kecerdasan kinestetis dapat ditingkatkan atau diaktifkan dengan mengarahkan peserta didik untuk menggunakan tubuhnya sebagai respon dari apa yang disampaikan guru. Misalnya mengangkat tangan ketika dipanggil, menggunakan jarinya ketika berhitung gitu ya. Kemudian bermain tebak-tebakan dengan menggerak-gerakkan tubuhnya gitu. Kalau naturalis ini dapat ditingkatkan dengan membawa peserta didik belajar di alam. Misalnya untuk mempelajari flora dan fauna, kemudian mempelajari cuaca. Kemudian juga dapat dilakukan untuk membawa atau mengajar peserta didik mencintai alam. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian kalau kecerdasan visual spasial ini dapat ditingkatkan dengan mengarahkan siswa membayangkan materi yang diajarkan. Kemudian dapat memberikan gambar juga sebagai alternatif media ya dalam pembelajaran, dan pemberian warna terhadap penekanan hal-hal penting ya dalam materi yang diajarkan. Nah, kalau logis matematis ini dapat ditingkatkan dengan memberikan satu masalah kepada peserta didik. Kemudian peserta didik itu diarahkan untuk mencari solusinya dengan teknik-teknik matematik atau menggunakan pola atau menggunakan metode ilmiah. Ya, jadi di dalam soal kita ini penggunaan warna untuk hal-hal penting ya. Jadi ini untuk meningkatkan atau mengaktifkan kecerdasan visual spasial ya. Soal berikutnya, untuk mengurangi kebosanan peserta didik belajar di kelas, guru membawa peserta didiknya keluar kelas untuk melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Hal ini dilakukan guru terhadap peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Kinestetis, B. Naturalis, C. Visual spasial, dan D. Logis matematis. Oke, di soal sebelumnya sudah cukup jelas ya penjelasan untuk keempat kecerdasan ini. Jadi kalau guru membawa peserta didiknya belajar di alam itu untuk meningkatkan kecerdasan naturalis ya. Soal berikutnya, pada rancangan pembelajaran terdapat kompetensi dasar yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang dapat dikembangkan guru untuk sampai pada KD tersebut ya, sesuai pada tingkatan kognitif mencipta adalah A. Menunjukkan prinsip pemuaian dan teknologi, B. Menghitung besar kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu suatu benda, C. Menyelidiki perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, D. Mendesain alat sederhana yang digunakan untuk mengukur suhu benda. Oke, sebelum menjawab soal ini ya, teman-teman harus tahu dulu ranah kognitif ya. Jadi itu ranah kognitif ada 6 ya, mulai dari C1 sampai dengan C6. Nah, ranah kognitif mencipta ini termasuk C6 ya teman-teman. Kalau menunjukkan ini masih di C2 ya, jadi ini masih dalam tahap pemahaman. Kalau menghitung ini di C3 ya, sudah mulai menerapkan. Nah, menyelidiki ini sudah di C4 ya, mulai menganalisa. Nah, kalau mendesain ini sudah masuk di C6 yaitu mencipta. Jadi kalau C6 atau mencipta ini dapat kata
kerja operasionalnya itu mendesain, membuat, menyusun. Untuk soal ini ya, tujuan pembelajaran yang dapat dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta adalah mendesain alat sederhana yang digunakan untuk mengukur suhu benda. Oke, soal berikutnya. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami gerak, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 25 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 13 orang sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 12 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 12 orang dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Digabung dengan siswa yang belum tuntas untuk mengikuti remedial. B. Memberi pendalaman materi terkait KD tersebut. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Oke, di video sebelumnya saya sudah pernah mengeluarkan soal mengenai program remedial ya. Nah, sekarang ini yang diminta dalam soal adalah untuk program pengayaan. Jadi program pengayaan itu dapat dilakukan dengan memberikan materi ya yang sama gitu ya, tapi perluasan materinya atau materi itu diperdalam lagi gitu. Nah, jadi untuk program pengayaan itu dapat dilakukan dengan memberikan pendalaman materi terkait KD tersebut. Jadi KD-nya atau materi itu masih sama gitu ya. Kalau melanjutkan materi pada kelas KD selanjutnya itu tidak program pengayaan. Nah, kalau memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa belum tentu itu pendalaman materi. Bisa jadi materinya masih dengan kualitas yang sebelumnya yang sama gitu ya. Nah, kalau digabung dengan siswa yang belum tuntas untuk mengikuti remedial ya jelas ini tidak, karena dia kan sudah mencapai ketuntasan ya. Jadi jawaban kita adalah B. Oke, soal berikutnya. Perencanaan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga peserta didik dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Inquiry, B. Kontekstual, C. Discovery learning, dan D. Problem solving. Oke, kalau inquiry ini pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk melakukan observasi atau eksperimen dalam memecahkan masalah ya. Kalau kontekstual ini mengarahkan siswa agar dapat menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang dia temui sesuai dengan materi yang dipelajari. Kalau discovery learning ini mengarahkan siswa untuk aktif menyelidiki atau mencari sesuatu sebagai jawaban dari permasalahan. Kalau problem solving ini pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dalam pemecahan masalah gitu ya. Nah, jadi di dalam soal kita ini clue-nya adalah secara aktif untuk mencari dan menyelidiki ya. Berarti ini strategi pembelajaran yang tepat adalah discovery learning. Oke, soal berikutnya. Guru meminta siswa untuk mengisi skala penilaian sesuai pedoman peskoran yang diberikan mengenai kejujuran, kedisiplinan, semangat belajar, kerjasama, dan rasa peduli. Hal ini dilakukan guru merupakan penilaian portofolio, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian diri. Nah, kalau untuk penilaian portofolio ini diambil dari kumpulan tugas ya atau kumpulan karya dari peserta didik. Kalau penilaian kinerja ini diambil dari kemampuan peserta didik melakukan demonstrasi misalnya gitu ya. Kalau penilaian proyek ini diambil dari proyek yang dilakukan peserta didik dalam kelompok gitu ya. Nah, kalau penilaian diri ini penilaian yang dilakukan oleh peserta didik sendiri itu terhadap dirinya sendiri. Jadi misalnya ya untuk kejujuran, disiplin, semangat belajar gitu ya, rasa peduli, dan kerjasama. Jadi jawaban kita untuk soal ini adalah di penilaian diri. Oke, soal berikutnya. Pada saat menyusun rencana pembelajaran materi pokok mengenai cahaya, guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat merancang percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat cahaya. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut mencerminkan pengetahuan A. Keterampilan, B. Prosedur, C. Prinsip, D. Konsep. Oke, untuk pengetahuan keterampilan ini peserta didik itu diminta untuk
membuat sesuatu gitu ya. Kalau prosedur, peserta didik itu diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah atau prosedur tertentu gitu. Kalau prinsip, ini peserta didik diminta untuk dapat menghubungkan beberapa konsep. Nah, kalau konsep, peserta didik itu diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dan mampu mengklasifikasikan. Nah, di soal kita ini agar siswa dapat merancang percobaan ya. Berarti ini merupakan pengetahuan keterampilan. Oke, berikutnya. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah: A. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? B. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik oleh magnet? C. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan macamnya. D. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Oke, yang diminta berpikir tingkat tinggi ya. Kalau A, apa yang kalian ketahui, ini masih pemahamannya. B, benda-benda apa sajakah, ini juga masih menyebutkan. C juga masih menyebutkan. Nah, D, mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Ini sudah termasuk berpikir tingkat tinggi, karena di dalam soal ini ya, untuk menjawab soal ini berarti peserta didik itu sudah harus tahu sifat-sifat magnet gitu ya. Kemudian peristiwanya ini sudah dapat dijelaskan, harus sudah dapat dijelaskan ya. Penitinya kan di dalam kotak, kemudian magnetnya di luar kotak. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Jadi ini sudah berpikir tingkat tinggi. Di pilihan jawaban kita untuk soal ini adalah D. Oke, berikutnya. Pada sebuah pembelajaran praktik disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Kemudian siswa diminta untuk merancang sebuah parasut sederhana untuk menurunkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa kreatif melakukan percobaan tersebut adalah: A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang masanya hampir sama dengan batu. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dengan tidak pecah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila kerjasama dengan baik bersama temannya. Oke, ini pilihan jawaban D bisa langsung kita eliminasi ya, karena di sini kan dia berarti gurunya itu bekerja sama dengan baik bersama temannya gitu ya. Berarti ini dia penilaian untuk kerjasama di sini ya, untuk D ya. Nah, kalau C, siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut walaupun tidak mampu. Nah, sementara yang diminta dalam soal harus mampu menurunkan telur mentah tidak pecah dari ketinggian tertentu gitu ya. Nah, kalau untuk pilihan jawaban A, siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan bimbingan guru. Nah, yang sementara ini diminta adalah siswa yang kreatif ya. Nah, jadi pilihan jawaban kita yang paling tepat adalah B. Kenapa? Karena di dalam soal ini siswa tersebut menguji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang masanya hampir sama dengan telur ini ya. Jadi siswa ini punya inisiatif menggunakan bahan lain ya yang masanya hampir sama dengan telur ya gitu. Jadi ini bukan batu ya teman-teman, tapi ini adalah telur ya. Oke, jadi inisiatif dia menggunakan bahan lain itu yang masuk dalam kreatif ya. Oke teman-teman, untuk try out ya, itu linknya ada di deskripsi. Silahkan teman-teman coba. Kalau kalian teman-teman ingin passwordnya, silahkan komen dengan sertakan email, nanti akan saya kirimkan passwordnya ya. Demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.